Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif dengan NPM 16133100208. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan dengan judul pengaruh pajak, profitabilitas, dan tunneling insentif terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, latar belakang. Perkembangan perekonomian saat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dengan globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Akibat dari pengaruh globalisasi ini, perusahaan-perusahaan akan melakukan tindakan ekspansi bisnisnya ke berbagai negara, ke negara satu dengan negara yang lainnya. Di mana menurut laman liputan6.com menyatakan bahwa sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak penghasilan atau PPh Badan pasal 25 dan pasal 29 karena alasan merugi. Motivasi dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menurut Fauzia dan Sebani 2018 dan Destriani et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa pajak, profitabilitas, dan tunneling insentif tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Yang kedua, Novi Astika et al. 2016 dan Cahya Dinanik 2018 menyatakan bahwa pajak, profitabilitas, dan tunneling insentif berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, maka adanya inkonsistensi atau tidak konsisten dalam peneliti sebelumnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai transfer pricing ini. Dan yang ketiga mengenai menurut Global Financial Integrity, uang haram atau uang yang keluar dari negara Indonesia bisa mencapai 150 triliun setiap tahunnya, di mana sebagai besarnya yaitu berasal dari penggelapan pajak dan aktivitas transfer pricing. Langsung ke landasan teori. Yang pertama, teori agensi menjelaskan hubungan pihak agen dan pihak prinsipal. Pihak agen sebagai manajer perusahaan, prinsipal sebagai pemilik perusahaan. Teori agensi menjelaskan hubungan apabila adanya asimetri informasi antara informasi manajer perusahaan dan informasi pemilik perusahaan. Dan yang kedua, teori stakeholder menjelaskan hubungan manajer perusahaan dan para stakeholdernya, di mana perusahaan bukanlah satu-satunya entitas yang hanya mementingkan itu sendiri, tetapi perusahaan harus mementingkan para stakeholdernya. Yang ketiga, teori stewardship menjelaskan hubungan pihak steward dan pihak prinsipal. Pihak steward akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan oleh pihak prinsipal. Langsung ke kerangka berpikir. Dari beberapa penelitian, maka hipotesis yang pertama yaitu pajak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Dan hipotesis ketiga, tunneling insentif berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan September 2020 dengan sumber datanya yaitu data sekunder dengan data yang diperoleh dari peneliti sumber yang telah ada. Dan yang kedua, populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dan metode penelitian sampel menggunakan metode purposive sampling. Dan yang keempat, teknik analisis digunakan teknik regresi logistik. Alasannya karena variabel dependennya menggunakan variabel dummy. Langsung ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil statistik deskriptif menjelaskan hubungan antara mengenai apabila nilai min-nya lebih tinggi daripada standar deviasi, maka data tersebut bisa dikatakan baik. Dari nilai min variabel pajak dengan nilai 0,257628 dengan standar deviasi 0,08293110.
variabel profitabilitas dengan nilai min 0,10513 dengan standar deviasi 0,1074183 dan tunneling insentif dengan nilai min 0,536491 dengan standar deviasi 0,22582119. Langsung ke hasil uji kesesuaian keseluruhan model, di mana blok number 0 atau sebelum dimasukkan ketiga variabel, nilai min 2 log likelihood-nya sebesar 60,956. Dan setelah dimasukkan ketiga variabel atau blok number 1, nilainya turun. Min 2 likelihood-nya sebesar 49,069. Turunnya nilai min 2 log likelihood yaitu, maka penelitian ini yaitu bisa dikatakan baik karena adanya penurunan dalam penelitian ini. Langsung ke hasil uji koefisien determinasi, dilihat dari nilai Nagelkar R-square-nya yaitu sebesar 0,198, yang artinya variabel pajak, profitabilitas, dan tunneling insentif bisa dijelaskan sebesar 19,8%. Sisanya 80,2% dijelaskan oleh variabel-variabel dari penelitian di luar ini. Yang selanjutnya hasil uji kelayakan model regresi, dilihat dari nilai signifikansinya yaitu 0,114, yang artinya nilai signifikansi ini di atas 5%, yang artinya data dalam penelitian ini bisa dikatakan fit dengan data atau data tersebut bisa dilakukan dengan teknik analisis selanjutnya. Berikutnya hasil uji matriks klasifikasi dari overall percentage-nya, yaitu perusahaan manufaktur yang melakukan tindakan transfer pricing rata-rata sebesar 89,7%. Yang terakhir, hasil uji koefisien regresi logistik menjelaskan bahwa variabel pajak dengan nilai signifikansinya yaitu 0,978 atau di atas 5%, maka variabel pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Yang kedua, profitabilitas dengan nilai signifikansi 0,106 di atas 5%, maka variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Dan yang terakhir, tunneling insentif dengan nilai signifikansi 0,014 atau di bawah 5%, maka variabel tunneling insentif berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu variabel pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing, dan variabel tunneling insentif berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing. Implikasi dalam penelitian ini yaitu peneliti berharap mampu memberikan kontribusi berupa informasi-informasi terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan transfer pricing. Yang kedua, peneliti berharap dapat memberikan gambaran dan referensi dalam membuat kebijakan mengenai transfer pricing, khususnya kebijakan preventif supaya perusahaan tidak melakukan tindakan penyimpangan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini hanya menguji variabel pajak, profitabilitas, dan tunneling insentif. Yang kedua, periode penelitian hanya 3 tahun yaitu tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada sektor perusahaan manufaktur dengan relatif sedikit yaitu sebanyak 29 perusahaan manufaktur. Saran dalam penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen dengan menggunakan variabel penguji lain yang dapat mempengaruhi keputusan transfer pricing, seperti halnya mekanisme bonus, intangible asset, ukuran perusahaan, serta menambah variabel lain yang berhubungan dengan transfer pricing. Yang kedua, peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu yang lebih lama dengan memberikan hasil yang lebih akurat serta lebih baik. Yang ketiga, peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel selain perusahaan manufaktur, seperti hanya sektor pertambangan dan sektor makanan dan minuman. Baiklah, itulah presentasi yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baik dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.